Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di kesempatan kupas tuntas analisa dunia kripto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak tentang mata uang kripto, terutama Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan? Kita akan bahas secara tuntas di acara ini. Jadi acara analisa dunia kripto ini kita akan berbicara tentang apa saja yang terjadi terutama buat mata uang kripto dan lebih dikhususkan ke Bitcoin serta prediksi pergerakan yang akan terjadi di kemudian hari. Oke rekan trader, berbicara tentang dunia kripto terutama dalam Bitcoin, pergerakan Bitcoin pada minggu kemarin sangat luar biasa, walaupun pada hari Senin sempat turun, tetapi perlahan namun pasti dia kembali lagi ke level $30.000 per satu Bitcoin. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di platform kita saat ini rekan trader. Nah, kalau ini untuk prediksi minggu depan, tapi untuk prediksi minggu kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan Bitcoin di permulaan hari Senin kemarin, dia sempat turun sampai di level 27.000, tapi setelah itu dia naik sampai menembus level kembali lagi ke arah 30.000. Rekan trader ya, sempat 30.021, tutup lagi 29, turun lagi dan dia kembali lagi sampai hari ini menyentuh 29.000. Nah, kalau kita lihat pergerakan Bitcoin ini, dia sangat relatif terjadi rekan trader. Karena kenapa? Jujur aja rekan trader, pergerakan Bitcoin ini sangat terbantu dengan apa yang terjadi di pasar, terutama kasus perbankan yang terjadi di Amerika lagi. Kita tahu rekan trader bahwa sebelumnya Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan yang paling terakhir ini ada First Republic Bank yang sudah mengalami gejolak lagi. Akibat gejolak ini mengakibatkan pergerakan dari Bitcoin ini naik sangat luar biasa. Ya, sempat menyentuh level 30.000 dan sesuai dengan prediksi saya pada minggu kemarin, saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini dia akan bergerak antara 26 sampai melewati di atas 28.500. Saya bilang minggu kemarin bahwa apabila dia melewati 28.500 artinya dia mempunyai kesempatan yang lebih tinggi lagi. Dan apa yang terjadi rekan trader? Ya, terjadi. Karena kalau kita lihat pun juga minggu kemarin dari tendensi dari indikator yang ditunjukkan memang mengarahnya itu mengalami sedikit penguatan. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat korelasi yang ditimbulkan antara kripto dan dunia perbankan ini, dia sangat mempengaruhi rekan trader. Kita sudah tahu bahwa dalam dunia perbankan, dalam dunia kripto ini perlahan namun pasti sudah mempunyai hubungan keterikatan dengan apa yang distatementkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Setiap kali ada Gubernur Sentral Bank Amerika mengeluarkan statement, 100% akan membuat pergerakan kripto tergoncang, berpengaruh maksudnya, ya. Nah, dengan adanya kasus ini, kita bisa lihat bahwa kripto itu dia mengalami kenaikan karena bukan cuma kripto kan trader. Kasus First Bank ini membuat dolar turun dan mata uang lainnya naik, gold naik, Bitcoin pun juga naik. Nah, ini yang menjadi landasan untuk kita minggu depan. Nah, untuk minggu depan yang harus kita lihat rekan trader, ini saya coba tunjukkan untuk minggu depan ya rekan trader ya. Untuk minggu depan yang harus rekan trader lihat dengan saksama itu adalah ya kalender ekonomi yang akan terjadi rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa kalender ekonomi, sabar ya saya tunjukin dulu. Nah, untuk minggu depan rekan trader, kalender ekonomi yang harus dilihat itu bahwa minggu depan ini akan ada pertama rapat FOMC. Ya, ini rapat FOMC ini sangat luar biasa pada Kamis dini hari. Tapi sebelumnya mulai dari hari Rabu pun juga sudah
mulai ada pergerakan-pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Ini sabar saya tunjukin ini. Wah, ini kayaknya bukan minggu lalu deh, ini minggu ini deh. Kita lihat minggu depan. Ini minggu depan. Kita akan lihat 30. Ya, hari Senin tanggal 1. Oke. Kan trader lihat. Nih. Mulai dari hari Selasa, hari Rabu, nih. Perubahan tenaga kerja non pertanian dan lain-lain muncul lagi di FOMC dini hari pada pukul 1 dan dilanjutkan juga dengan keputusan klaim pengangguran awal serta statement yang dikeluarkan oleh Europe Central Bank. Ini akan benar-benar mempengaruhi pergerakan dolar Amerika sehingga mau tidak mau dia akan juga mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat pergerakan Bitcoin minggu depan dan sudah barang tentu pergerakan Bitcoin akan terjadi klimaks yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang klimaks yang sangat luar biasa? Karena gini rekan trader. Dengan adanya pergerakan tersebut dari banyak kalender ekonomi artinya akan terjadi keguncangan terhadap dolar Amerika. Apakah dolar Amerika naik atau dolar Amerika turun? Kita akan lihat. Tapi ada dua kemungkinan ya. Apabila nanti kenaikan tingkat suku bunga dinaikkan, otomatis bank bahaya. Tapi kalau kenaikan Bank Amerika ya, karena keadaan yang terjadi pada krisis Bank Amerika itu disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Permasalahannya, kalau dinaikkan lagi tingkat suku bunga, itu otomatis bank akan bermasalah. Ya, oke, naik tingkat suku bunga, dolar naik, mata uang lain turun, gold turun, Bitcoin juga kemungkinan besar akan turun. Ya, nah tapi permasalahannya di bank kolaps. Bagaimana kalau seumpamanya dia akan menurunkan tingkat suku bunga tersebut? Nah, kalau dia menurunkan tingkat suku bunga mau nggak mau, oke, penurunan dolar turun, tapi implikasinya terhadap Bitcoin akan naik. Oleh karena itu, mari kita lihat. Kita akan lihat ke depan arah pergerakan dari Bitcoin pada minggu depan. Nih, saya pindah dulu ke sini. Kalau ini minggu kemarin, kalau ini minggu sekarang. Nah, saya berasumsi bahwa kalau kita lihat tendensi terhadap indikator volume di sini dan kita melihat juga pergerakan dari RSI indikator, ini saya berasumsi bahwa kenaikan akan terjadi rekan trader. Saya berasumsi bahwa kenaikan ini akan terjadi minimal dia akan mencoba sampai di level 31.000 di sini rekan trader. Itu dia akan mencoba sampai di situ dalam pergerakan minggu depan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa Bitcoin pada minggu depan memang kita akan menunggu hasil yang akan dikeluarkan oleh rapat pertemuan FOMC dan lain-lain. Hari Rabu, hari Kamis itu sampai hari Jumat karena non-farm akan dikeluarkan. Saya berasumsi bahwa Bitcoin ini untuk minggu depan dia masih bisa punya peluang naik sampai level ke 31.000 maksimal di situ. Intinya dia akan melewati level 30.000 dulu. Dia akan berjuang kembali lagi ke level 30.000 dan peluang naik menuju ke 31.000 sangat besar. Ditunjang juga dengan indikator yang ditunjukkan di sini. Jadi saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan dia masih bisa naik sampai level 31.000 ya. Jadi 31.000 naik ke atas ini menurut saya masih bisa didapat oleh Bitcoin. Ya, tapi memang apa yang harus dilakukan? Dia harus melewati level di sini dulu. Level 30.000 dulu rekan trader. Kalau dia sudah melewati level 30.000 ya. Sekarang kan dia berada di level 29.000 ya. Kalau dia udah melalui level 30.000, peluang menuju 31.000 oke. Tapi awas pembalikan arah. Kalau terjadi pembalikan arah, saya bisa berasumsi bahwa dia akan melewati level ini dan dia akan turun minimal ke 27.300-an. Jadi di level ini adalah level di mana dia akan mencoba turun rekan trader. Ya. Nah, ini adalah level di mana dia akan mencoba turun. Ya, ini dia ya. Kalau saya bilang penurunan dia itu menurut saya 27.000 sampai 26.000 lah kalau dia akan turun. Ya minimal kalau dia akan turun, menurut saya dia akan turun ya. Dia akan turun paling maksimal itu menurut saya di seputaran sini rekan trader sabar. 28.000-an deh di sini. Nah, ini dia. Tendensi penurunan dia kalau dia akan turun rekan trader. Ini saya hapus ini dulu. Oke, saya hapus dulu.
balikin ini. Nah, dia akan turun taruhlah sekitar 28.000 kalau terjadi penurunan. Nah, tapi penurunan paling maksimal itu menuju ke 27.300-an, turun ke bawah lagi. Tapi dia akan coba melewati level di sini, 28.000 ya. Tapi saya sekali lagi saya bilang bahwa tendensi kenaikan masih tinggi dan dia akan mencoba melewati 30.000 sampai ke 31.000. Tapi di saat terjadi pembalikan arah, dia akan kembali lagi ke level 28 atau dia mungkin turun ke 27. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar Bitcoin pada minggu depan masih bisa punya peluang kenaikan yang sangat besar apabila skenario bahwa kenaikan tingkat suku bunga tidak akan dinaikkan, ya, kecenderungan dari The Fed lebih banyak memilih dovish, artinya dia akan naik. Tapi kalau semuanya The Fed menaikkan tingkat suku bunga dan lebih banyak hawkish, akan turun dan penurunan dia menuju 28.000. Oleh karena itu rekan trader, saya bilang sekali lagi wanti-wanti 28.000 dan di atas 30 lah, 31.000. Itu adalah arah pergerakan dari Bitcoin untuk minggu depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa dunia kripto saat ini dan kita akan menyaksikan hasilnya selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader harus benar-benar melihat lagi, dan melihat lagi. Analisa lagi, dan analisa lagi. Karena apa yang saya berikan ini hanya merupakan masukan. Analisa yang paling sempurna, analisa yang sangat luar biasa adalah analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.